Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko hukum. Saya Reza Nadika Markavia sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua, Fitri Nur Fabriani sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian. Kemudian tujuan utama manajemen resiko hukum, yaitu memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam resiko hukum. Yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan ketentuan-ketentuan lain. Keempat, keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau perubahan resiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Yang terakhir, keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability. Lalu, secara spesifik, Bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk resiko hukum, meliputi yang pertama, strategi manajemen resiko. Untuk resiko hukum, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen resiko bank syariah secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Resiko yang akan diambil dan toleransi resiko untuk resiko hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kebijakan, prosedur, dan penetapan resiko. Bank Syariah harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktiva baru. Harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur pengendalian resiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Bank Syariah, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Fabriani akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pada manajemen resiko hukum bank syariah. Sistem pengendalian internal sendiri ialah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, kepatuhan, dan peraturan lainnya. Pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan,
serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen yang penting bagi manajemen bank dan dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Yang bertanggung jawab pada sistem pengendalian internal yaitu semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank, di antaranya Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI, pejabat dan pegawai bank, serta pihak ekstern. Fungsi sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, membantu pengurus bank menjaga aset bank. Yang kedua, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengurangi dampak kerugian bank. Yang kelima, penyimpangan termasuk fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Yang keenam, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Unsur-unsur yang termasuk pada sistem pengendalian internal. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sekian presentasi dari kelompok 5, dan sebelumnya kami dari kelompok 5 mohon maaf kepada Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah karena belum bisa memberikan video dokumentasi observasi kami di bank, dikarenakan kami masih menunggu konfirmasi dari pihak bank untuk bisa melakukan wawancara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.